Merasa tersesat menuju 30 tahun. Udah lama banget ya nggak bikin video. Karena ya aku sedang tersesat gitu. Jadi aku merasa aku kehilangan diriku, bingung mau ngapain dan jatuhnya nggak ngapa-ngapain selama beberapa saat ini. Makanya thank you banget buat teman-teman di YouTube yang udah sambangi aku bahkan ke Instagram aku. Sempetin buat DM aku, tulis-tulis komen juga gitu ya, kayak kemana kak, kok nggak bikin konten lagi. Nah, dari komen-komen kalian itulah, DM-DM kalian itulah yang juga ngebantu aku untuk bisa menemukan jalan di sela ketersesatanku. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini, aku akan ngobrol soal ketersesatan menuju 30 tahun. Nah, kalau misalnya kalian lihat, kali ini aku nggak sendirian gitu ya, aku bersama dia. Halo, Tiangkel, kenalin, aku Tunu. Jadi dia itu adalah gajah yang menemani aku selama beberapa saat ketersesatanku ini. Makanya aku ajak dia kali ini nih buat in frame. Halo Tiangkel, aku diajak Ibu in frame. Ini bukan hanya sekadar buat teman-teman yang menuju 30 tahun ya. Mungkin yang menuju 20 tahun, 25 tahun, 40 tahun, atau tahun-tahun berapapun. Pernah nggak teman-teman ngerasain gitu ya, kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan semangat hidup, kehilangan tujuan, nggak tahu mau ngapain, ngerasa diri ini kok aku nggak menghasilkan apapun ya, kok aku nggak berprogres ya, kok teman-teman aku sudah di titik tertentu, aku masih di sini-sini aja ya, atau mungkin sekadar ngerasa hidup aku stuck, aku nggak tahu aku mau kemana lagi. Nah, itulah yang aku rasain gitu ya beberapa saat terakhir kemarin, makanya sampai nggak sempet ngapa-ngapain, nggak sempet bikin konten, nggak sempet bahkan upload di IG pun aku nggak sempet gitu, karena mikirin diri aja nggak cukup, apalagi gimana caranya punya energi buat bisa upload di Instagram dan lain-lain gitu. Mempertanyakan diri. Jadi kemarin itu aku sampai di titik dimana aku mempertanyakan diriku. Aku merasa aku bingung, aku akan menuju kemana setelah ini. Karena ya seperti yang aku sebutkan sebelumnya gitu ya, part-part hidup yang ingin aku capai sampai aku usia 35 tahun itu sudah tercapai bahkan sebelum 30 tahun. Jadi setelah itu tercapai, aku mulai kehilangan arah, kayak mau kemana lagi habis ini gitu. Jadi aku mempertanyakan banyak hal dalam diri aku. Kayak aku kehilangan motivasi, aku mempertanyakan aku bisa ngapain lagi gitu. Kok aku nggak bisa apa-apa ya kayaknya ya, kok aku bisanya diem doang ya. Aku mempertanyakan value diriku lagi. Aku kehilangan motivasi, bahkan untuk sekedar jalan pagi aku nggak punya energi gitu. Jadi karena udah kehilangan motivasi, kehilangan excitement gitu ya, jadi kayak nggak ada gairah hidup gitu ya. Sekedar jalan kaki aja aku nggak mampu, karena ngerasa energinya nggak ada. Energinya kekuras ke dalam gitu, karena mikirin diri sendiri kayak, nih gue mau kemana lagi gitu. Nggak tahu lagi apa yang aku suka, nggak tahu lagi apa yang ngebuat aku excited gitu ya. Jadi benar-benar kalau misalnya orang bilang gitu ya, kayak feeling lost gitu. Jadi kayak ngerasa tersesat aja gitu, kayak aku ngerasa aku kehilangan diri aku. Aku yang biasanya tiap pagi bangun pagi, jalan pagi, meditasi, kemudian gym. Itu kayak aku nggak bisa ngelakuin itu semua gitu. Padahal kan sebelumnya itu adalah sebuah kebiasaan gitu. Tapi ternyata di masa-masa itu ya udah nggak bisa ngapa-ngapain aja gitu, kayak boro-boro gitu, bangun pagi bangun gitu tapi cuman melek merem, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada energinya gitu, kayak kayak kesedot terus gitu, energi kayak habis aja rasanya gitu. Dari itu semua aku ngerasa mulai panik gitu. Jadi mulai dari aku nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya lama-lama aku panik. Aku berpikir, apakah selamanya aku akan hidup seperti ini? Apakah ini adalah fase baru atau babak baru dalam hidupku gitu? Atau apakah emang hidup itu berjalannya seperti ini? Apakah ini tuh perlu dilalui aja? Atau ini sebuah krisis kehidupan seperti mungkin sebelum-sebelumnya, kayak misalnya waktu lulus sekolah bingung mau kerja apa, mau kuliah apa gitu. Tapi rasanya itu lebih daripada itu gitu, karena seperti aku berada di depan jembatan di mana aku harus memutuskan hidup aku mau aku bawa kemana. Apalagi kan orang-orang beranggapan bahwa di umur 30 tahun adalah titik dimana kita seharusnya sudah settle down gitu ya. Udah nggak mikirin mau switching kemana lagi, tapi kita udah menetapkan kita mau ngapain gitu supaya ke depan hidupnya akan semakin stabil. Karena kan
ibaratnya settle down atau kestabilan itu adalah suatu lambang dimana kita itu bisa lebih tenang dalam hidup gitu. Jadi kayak aku bingung banget, aku mau ngapain gitu kan, kayak ini mau ngapain nih, jalanin jembatannya aja atau lompat aja kali ya berenang gitu, atau mungkin aku cari jalan lain aja gitu, aku muter, aku nggak usah lewat jembatan, nggak usah berenang juga gitu, karena ternyata aku nggak pinter-pinter banget untuk berenang gitu. Jadi pokoknya serba panik, serba bingung, dan mempertanyakan semuanya. Kalian pernah nggak sih main di taman sesat gitu? Atau mungkin yang bentuknya labirin-labirin gitu, kayak misalnya suatu taman yang ada tumbuhannya tinggi-tinggi, terus ada labirin-labirinnya gitu ya. Terus habis itu nanti kita biasanya mencari dengan start yang berbeda gitu, kemudian mencari jalan bagaimana caranya supaya mencapai finish. Ada yang pernah nggak ngelakuin itu gitu ya? Aku nggak tahu kalau anak zaman sekarang masih kayak gitu nggak ya ketika rekreasi. Karena kalau dulu waktu rekreasi biasanya kita pergi ke taman rekreasi gitu ya, kemudian masuk ke taman sesat, terus kita berlomba tuh sama teman-teman gimana caranya supaya bisa sampai di finish, bisa keluar gitu. Karena kan biasanya taman sesat itu ketika kita salah pilih jalan, tiba-tiba ada yang buntu gitu kan. Tiba-tiba balik lagi ke awal gitu, padahal finishnya nggak di situ gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di saat itu kita benar-benar tersesat? Namanya kan taman sesat. Setelah dipikir-pikir lagi, jawabannya enggak gitu. Jadi sebenarnya kita itu bukan benar-benar tersesat gitu. Tapi kita itu udah tahu tujuannya kemana, cuman kita sedang bingung aja. Nggak tahu apa langkah berikutnya atau jalan berikutnya yang harus kita tempuh supaya kita sampai di finish gitu. Nah, itu juga yang terjadi sama hidup aku setelah aku pikir-pikir lagi gitu ya. Kenapa gitu? Apakah aku benar-benar tersesat? Apakah hidup aku akan kujalani seperti ini? Aku tidak terima gitu ya. Ternyata enggak. Yang terjadi waktu itu adalah karena aku hanya bingung apa langkah berikutnya yang bisa kulakukan supaya aku sampai di tujuanku. Jadi kayak analogi di taman sesat tadi, kita kan tahu tujuannya kita mau ke garis finish. Kita mau keluar dari taman sesat itu. Cuman kita nggak tahu waktu itu jalannya harus belok kanan atau belok kiri. Setelah belok kanan akan kemana lagi, begitu berikutnya. Nah, sehingga aku juga menyadari, oh, aku itu bukan sedang benar-benar tersesat. Aku hanya bingung menentukan arah selanjutnya. Aku hanya bingung menentukan tindakan selanjutnya untuk aku bisa sampai ke tujuanku. Karena aku sudah tahu tujuanku kemana gitu. Untuk bisa keluar dari taman sesat, kita kan perlu ya buat tahu gitu ya. Ketika sampai di persimpangan, oke, aku akan memutuskan kanan atau kiri, depan atau belakang gitu. Biasanya kalau belakang putar balik sih ya. Jadi kanan kiri atau lurus gitu, katakanlah kita ada di persimpangan gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang kita perlukan untuk kita bisa menentukan kanan kiri lurus? Pertama, kita perlu punya kepercayaan diri. Yang selanjutnya, kita perlu punya kemampuan dan tanggung jawab dalam diri untuk menerima setiap resiko yang kita ambil. Toh jalan 1, 2, 3 kanan kiri depan, semua punya resikonya dan semua punya peluangnya. Andai kita belok ke kanan, oh ternyata jalan buntu, ya udah tinggal putar balik lagi ke awal, inget-inget setiap langkahnya, kemudian kita bisa mencoba jalan yang lain. Kalau misalnya jalan kiri, ternyata juga sama, buntu juga, ya udah balik lagi, berarti jalannya ke depan. Nah, setelah jalan ke depan, kita akan menemukan persimpangan lagi. Begitu selanjutnya. Jadi yang kita perlukan adalah yang pertama kepercayaan diri untuk mengambil keputusan, yang kedua tanggung jawab untuk menerima setiap resiko yang akan terjadi. Dan yang ketiga, coba tulis langkah-langkahnya dengan lebih detail. Sehingga jika ada kesalahan di setiap langkah-langkahnya, kita tahu bagaimana harus mengoreksinya. Sampai kita bisa menemukan suatu formula di mana kita tahu, oh ini nih jalan yang paling cocok untuk aku sampai ke tujuan aku. Menemukan jalan keluar dari ketersesatan. Setelah tahu konsep tersesat itu tadi, aku menyadari bahwa aku tidak benar-benar tersesat. Aku hanya sekedar hilang arah gitu ya. Jadi kayak bingung aja nih, aku harus belok kanan apa belok kiri atau lurus aja. Dan di saat yang bersamaan aku bingung, aku tidak punya kepercayaan diri. Atau kepercayaan diriku menurun dan
tanggung jawabku untuk menghadapi resiko juga menurun. Aku takut mau ngadepin resikonya, makanya aku memilih diem aja. Nah, ketika aku diem aja, disitulah aku merasa aku tersesat. Aku hilang arah. Aku bahkan merasa kehilangan diriku karena saking takutnya aku nggak ngapa-ngapain. Jadi apa-apa yang biasanya aku lakukan, aku jadi nggak lakuin. Karena takut gitu kan, dan takut itu butuh energi. Nah, ketika energi kita sudah terserap dari rasa takut itu, kita jadi susah mau ngapa-ngapain sama yang lain gitu loh. Nah, dari dasar itu semua yang aku lakukan untuk keluar dari ketersesatan ini akhirnya aku temukan. Yang pertama, memecah sesuatu menjadi bagian-bagian terkecil gitu ya. Jadi biar lebih mudah untuk menerapkan langkah-langkahnya. Sehingga kalau misalnya ada salah jalan, kita tahu evaluasinya itu lebih mudah gitu. Part hidup manusia itu yang terbesar dan sangat berpengaruh menurutku itu 3 hal. Yang pertama itu adalah kesehatan, yang kedua itu adalah hubungan atau biasanya kita sebut dengan relationship, dan yang ketiga itu wealth gitu ya, atau kekayaan gitu. Jadi dari 3 hal ini aku mencoba untuk bisa membreakdown gitu ya. Dari kesehatan apa sih yang ingin aku capai? Dari relationship apa sih yang ingin aku capai? Dan yang ketiga dari kekayaan apa sih yang ingin aku capai? Nah, setelah di breakdown, kita bisa detailkan lagi tuh. Jadi misalnya contoh nih, dari kesehatan, oh aku punya otot lebih banyak gitu ya. Kemudian badanku lebih shaping gitu, jadi berat badan tinggi nggak masalah, yang penting isinya otot dan badanku berbentuk. Contohnya seperti itu. Apa sih yang bisa aku lakukan? Oh iya, orang bilang nge-gym gitu ya. Kemudian konsumsi makanan yang sehat gitu. Tapi lihat dulu ke diri aku, bisa nggak aku ngelakuin itu sekarang juga? Nah, dulu mungkin nge-gym itu sudah habit buat aku gitu ya. Tapi ketika aku sudah melalui masa tersesat itu tadi, nge-gym itu sudah sesuatu yang agak susah lagi buat aku. Bahkan mungkin aku lupa gimana cara mengoperasionalkan alat-alat di gym. Karena kebetulan gym aku juga habis upgrade, alat-alatnya baru semua, aku agak ngangong gitu kayak, nih cara pakainya gimana gitu. Kalau sekedar pakai mah mungkin bisa. Tapi kan pakai alat gym itu juga fokusnya ke otot mana sih yang kena gitu. Udah sesuai dengan yang aku harapkan atau enggak gitu. Karena salah-salah nanti jatuhnya malah cedera gitu. Jadi maka dari itu, oh mungkin aku belum bisa gym dulu. Aku mulai dengan apa sih? Aku bangun pagi, jalan pagi dulu. Misalnya biasanya tiap pagi aku menempuh jarak 3 kilo. Ya 1 kilo dulu, jalan santai dulu. Bisa nggak rutin setiap hari? Nah kalau misalnya itu sudah, naikin jaraknya. Naik misalnya jadi 1,5 kilo deh gitu. Pelan-pelan naikin lagi 2 kilo sampai akhirnya mungkin kembali ke normal yang dulu rutinitas, yaitu 3 kilo. Jalannya santai aja, nikmati setiap langkahnya. Kemudian belajar untuk memaknai jalan itu tadi gitu. Kalau dulu kan kenapa sih dulu aku kok bisa jalan tiap hari tanpa beban ya? Kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dulu gitu. Contohnya misalnya kayak aku waktu itu kasih makan ikan, kemudian coba lagi buat kasih makan ikan, kemudian mencoba untuk merasakan lagi nikmatnya kasih makan ikan gitu. Jadi mulailah dari hal-hal terkecil dulu. Tidak perlu sampai yang harus menekan dan memaksakan diri. Nanti jatuhnya apa? Keserap lagi energinya gitu. Bukannya kita malah menemukan jalan keluar, yang ada kita putus asa gitu. Belum nyampe finish sudah putus asa duluan, tersesat lagi ujung-ujungnya gitu. Nggak keluar-keluar nih dari taman sesat gitu kan. Nah itu dari kesehatan. Kemudian dari relationship, coba cek hubungan kamu. Mulai dari hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman-teman, hubungan dengan kekasih, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri. Pokoknya yang berhubungan dengan sebuah relationship gitu. Terutama dengan diri kamu sih gitu ya. Hubungan kamu dengan diri kamu sudah cukup bagus enggak? Atau kamu terbiasa untuk melabeli diri kamu secara negatif. Ih, aku mah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya kita sudah dianugerahi sedemikiannya untuk bisa melakukan apapun gitu kan. Jadi coba itu perlahan-lahan diperbaiki. Atau mungkin hubungan kamu dengan kekasih kamu kurang oke. Nah coba cari jalan keluarnya apa. Kalau misalnya kita kesulitan untuk mengidentifikasi itu sendiri, jangan sungkan untuk mencari bantuan profesional. Kita kan sekarang udah banyak banget ya kayak konten-konten soal mental health gitu ya. Kemudian juga udah banyak banget kita bisa menjumpai psikolog, psikiater. Jadi jangan sungkan untuk mencoba mengakses bantuan profesional. Kemudian yang selanjutnya, kekayaan. Siapa sih orang nggak pengen kaya?
Pasti pengen kaya lah ya, at least hidup cukup gitu. Tapi kan cukupnya orang masing-masing beda gitu kan. Nah, coba definisikan hidup kaya menurut kalian gitu. Kayak aku kaya ketika apa ya gitu ya. Dan masing-masing orang itu berhak gitu ya untuk menentukan kayanya seperti apa. Mungkin ada beberapa orang yang mikir, oh aku kaya kalau aku bisa menghasilkan 10 juta tiap bulan gitu. Ada mungkin orang yang lain, oh aku nggak usah ngasilin 10 juta setiap bulan nggak apa-apa. Yang penting tiap bulan aku bisa memenuhi kebutuhanku senilai katakanlah 7 juta. Nggak nabung aku nggak apa-apa gitu, itu juga boleh. Karena hak masing-masing orang menentukan hidup kayanya. Ada yang mungkin, oh aku kaya kalau aku udah punya sawah 1 hektar gitu. Ya boleh aja. Atau mungkin ada orang yang berpikir bahwa oh aku kaya ketika aku punya tas yang harganya ratusan juta, jam yang harganya miliaran. Sah-sah aja boleh. Yang penting kalian bisa mendefinisikan kaya menurut kalian gitu. Yang penting kayanya bukan menurut orang lain. Kenapa? Karena biasanya kalau kita terus ngikutin orang lain ya nggak ada habisnya. Karena bagi setiap orang kita tuh pasti selalu ada kurangnya kok gitu. Makanya cukup definisikan itu berdasarkan diri kita sendiri. Nah setelah kita bisa melihat gitu ya dari 3 poin itu, hal-hal apa aja sih yang ingin kita capai, maka coba bikin langkah-langkah strategisnya. Dari langkah terkecil aja deh, kayak tadi, oh aku ingin berat badanku menjadi ideal gitu ya. Aku ingin badanku penuh dengan otot gitu. Nah kalau misalnya badannya didominasi sama otot berarti kan lemaknya harus turun. Nah caranya lemak supaya turun gimana? Atur makan, tapi jangan sampai menyiksa banget contohnya. Kemudian olahraga rutin, setiap hari bergerak gitu ya. Jadi tidak yang males-malesan cuman ketip-ketip aja gitu ya, kayak aku sebelumnya kan cuman bangun tidur lihat langit-langit melek merem aku mau ngapain lagi nih habis ini gitu aja terus gitu, akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu. Karena mau gimana pun kita harus tetap bergerak supaya kita bisa survive. Nah setelah sudah didetailkan apa yang mau kita tuju, kita bikin langkah strategisnya, jalani itu. Dan berikan apresiasi kepada diri setiap kali kita bisa melakukannya. Kalau yang aku lakukan itu aku bikin kayak tabel gitu ya, atau bisa ya apa ya istilahnya itu kayak journaling lah gitu. Aku hari ini ngapain aja. Nah ketika aku bisa mencapai langkah-langkah kecil itu aku centang. Nah setiap centangan itu ada kepuasan diri di aku gitu. Nah kepuasan diri itu tuh seperti sebuah hadiah buat aku. Kalau misalnya cuman aku ngelakuin, oh iya aku ngelakuin, itu kurang. Tapi ketika aku mencentang atau mengchecklist gitu ya, oh ini aku bisa ngelakuin ini loh, itu kayak ada kepuasan. Nah itu yang bikin aku akhirnya kayak candu gitu untuk ngelakuin itu lagi dan lagi. Kecil-kecil aja, pelan-pelan aja. Kalau misalnya kita rutin ya kita akan mencapai kok tujuannya kemana gitu. Why? Pernah nggak sih kalian menanyakan kepada diri sendiri, kenapa, dan kenapa? Sampai kalian benar-benar nggak bisa lagi ngejawab ketika di kenapa yang kesekian kali. Dan sekali kita ngomong kenapa berikutnya lagi, itu akan kita semakin emosional untuk menjawab. Nah, ketika kalian bisa menjawab banyak kenapa yang beruntun, aku biasanya nyebutnya ultimate why gitu ya. Itu artinya keinginan atau harapan itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau misalnya di why ketiga atau why keempat, ternyata kita sudah susah untuk menjawab, bisa jadi keinginan itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Bisa jadi itu keinginan berasal dari orang tua kita, dari lingkungan sosial kita, atau mungkin dari orang-orang di sekitar kita yang sangat dekat dengan kita dan mengharapkan kita memenuhi ekspektasi mereka. Makanya penting banget kalau kita ingin sesuatu, coba tanyakan sama diri, kenapa ya? Kayak contohnya aku ya, katakanlah, oh aku ingin badanku jadi shaping gitu ya. Aku ingin badanku dipenuhi atau mungkin badanku didominasi oleh otot bukan lemak gitu. Kenapa? Ya karena bagiku ketika aku punya lebih banyak otot, aku akan merasa lebih bugar. Kenapa? Aku kok ingin lebih bugar gitu? Oh karena ternyata usiaku sudah semakin bertambah dan aku tahu bahwa usia sel seseorang itu semakin bertambahnya usia, maka usia selnya juga ikutan nambah. Sehingga kemampuannya tidak akan sama lagi seperti masih muda dulu. Nah, kenapa? Kenapa kok ingin usia selnya itu tidak menua gitu ya? Karena aku ingin tetap aktif. Kenapa kok aku tuh ingin tetap aktif?
oh ternyata aku ingin tetap aktif karena aku masih ingin pergi kemana-mana meskipun usiaku sudah tua. Aku masih ingin terus beraktivitas meskipun usiaku sudah tua gitu. Nah, kenapa meskipun sudah tua aku masih mau beraktivitas? Ya karena aku menyadari di usia sekarang pun bahkan aku belum menikah dan aku juga belum punya anak. Meskipun aku tidak tahu apakah aku akan memutuskan punya anak atau tidak. Tapi kalaupun punya anak, artinya usiaku saat itu sudah tidak muda lagi. Nah, kalau misalnya nih, aku udah nggak aktif, aku udah sakit-sakitan, aku udah kurang bugar gitu, bagaimana aku bisa beraktivitas dengan leluasa gitu. Jadi ujungnya adalah, oh, aku ingin badanku shaping dan badanku didominasi oleh otot, karena di ujung nanti aku ingin bisa beraktivitas sampai aku tua. Dan leluasa melakukan banyak hal meskipun aku udah tua gitu. Nah, oh ini berarti keinginan yang berasal dari diriku sendiri gitu. Karena aku selalu bisa menjawab ketika aku ditanyain kenapa ya, dan kenapa lagi yang lebih mendalam gitu. Jadi buat kalian yang mungkin merasa tersesat, kalian jangan takut, kalian nggak sendirian. Aku pun pernah merasakan bagaimana tidak enaknya tersesat, sampai semua energi habis dan bahkan nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Ngerasa menjadi orang yang paling nggak berguna, ngerasa menjadi apalah artinya aku ini hidup dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, itu adalah salah satu part yang memang harus dilalui. Dan jangan lupa, kalian tetap bisa bangkit kok. Ingat, itu hanya merasa tersesat, bukan selamanya akan tersesat. Kita hanya sedang bingung apa langkah berikutnya yang perlu kita lakukan untuk kita mencapai tujuan kita. Pelan-pelan aja. Pilah menjadi hal-hal terkecil supaya kita bisa melakukannya pelan-pelan. Hingga kita susun pelan-pelan sampai kita bisa menemukan lagi jalan menuju tujuan kita. Sehingga kita bisa keluar dari ketersesatan itu. Thank you untuk waktunya, thank you untuk semangatnya, thank you juga udah reach aku di Instagram dan di komentar dan nanyain kapan aku bikin konten lagi. Aku appreciate banget sama kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Bye-bye Auntie Uncle! Thank you!